September sampai 28 November. Ya, ini nanti dilaksanakan secara daring ya, atau dalam jaringan. Kenapa saya tidak terpanggil PPG dalam jabatan untuk tahun 2023? Nih teman-teman semua, banyak teman-teman semua yang mungkin merasa kecewa bahwasanya setelah lulus pretest ini tidak terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan untuk tahun 2023. Ini jawabannya tentunya nanti akan ada di Permendikbud ya, untuk nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Oke. Teman-teman semua, untuk PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru ini ternyata sudah ganti teman-teman semua. Yang tadinya Bapak Temu Ismail, nah sekarang untuk yang terbaru itu Bapak Andika Garendra ya, SSI MM. Ya, mudah-mudahan nanti dengan terpilihnya Bapak Andika Garendra sebagai PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang sekarang sudah terpanggil dalam PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 angkatan kedua, ini adalah timeline ya untuk konfirmasi kesediaan, di mana nanti teman-teman semua juga bisa lihat di SIM PKW masing-masing ya. Nanti tentunya akan ada timeline tanggal 7 sampai 11 September ini sudah teman-teman semua. Kemudian untuk penetapan calon mahasiswa nanti tanggal 14 September 2023 seperti besok teman-teman semua. Untuk lapor dirinya nanti timelinenya adalah 15 sampai 16 September ya. Nah, kemudian orientasi mahasiswanya nanti 18 September. Kemudian pelaksanaannya nanti sekitar 19 September sampai 28 November. Ya. Ini nanti dilaksanakan secara daring ya, atau dalam jaringan. Kemudian nanti UKM PPG nanti akan diadakan kurang lebih tanggal 30 November sampai dengan 10 Desember ya. Ini juga nanti bisa berubah teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman semua sesuai dengan edaran yang sudah beredar 5 September 2023, bahwa nanti teman-teman semua tentunya untuk informasi penempatan bisa teman-teman akses di laman https://ppg.kemendikbud.go.id ya. Kemudian yang lain juga sama, tentunya untuk guru yang telah mendapatkan informasi penempatan juga tentunya nanti akan sering-seringlah berkunjung di laman ppg.kemendikbud.go.id ya. Adapun hasil konfirmasi kesediaan juga nanti tentunya yang akan dilaksanakan tanggal 14 juga nanti teman-teman bisa akses di laman ini teman-teman, ppg.kemendikbud.go.id. Nah, ini teman-teman semua, di sini saya akan memberikan jawaban kenapa saya tidak terpanggil dalam PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 ini ya. Ini teman-teman semua, bahwasanya nanti tentunya untuk permennya sudah berganti ya. Untuk 2020 itu sekarang sudah berganti menjadi nomor 54 tahun 2022. Ya, tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan ya. Nah, ini teman-teman semua, kira-kira apa ya yang menjadi penyebab saya kok tidak terpanggil. Nah, ini teman-teman semua nanti tentunya akan terjawab di pasal 14 ya. Nah, di pasal 14 ya, di sini teman-teman semua. Yang pertama adalah bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 merupakan peserta program PPG dalam jabatan ya. Keikutsertaan calon mahasiswa sebagai peserta program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam setiap program PPG nanti ditentukan berdasarkan penetapan jumlah mahasiswa oleh Menteri sebagaimana dimaksudkan dalam pasal yang ke-7 ya. Jadi kuotanya memang ditambah tapi memang tidak bisa mengcover semua setiap tahunnya teman-teman semua. Yang ketiga adalah penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Nah, ini mungkin teman-teman semua yang saat ini belum terpanggil di sini teman-teman bisa lebih paham ya kenapa saya tidak terpanggil. Yang pertama adalah diutamakan untuk teman-teman yang sudah memiliki masa kerja yang paling lama ya. Karena memang masih banyak teman-teman semua yang usianya mungkin di atas 50 tahun tapi ternyata belum bisa mengikuti PPG dalam jabatan ini ya. Mungkin dulu terpentok karena pretestnya tidak tidak gagal terus ya. Nah, tapi sekarang ada kebijakan baru ya teman-teman semua. Jadi nanti yang TMT 2005 sampai dengan 2015 nanti akan ada kebijakan khusus ya. Yang kedua nanti adalah yang jadi bahan pertimbangan, yang terpanggil lebih dahulu adalah usia paling tinggi teman-teman semua. Nah, ini usia paling tinggi ya. Jadi teman-teman semua nanti
usianya yang mungkin lebih muda dibanding teman-teman yang sekarang, mungkin ya memang akan terpanggilnya yang lebih tinggi dulu. Kemudian yang ketiga adalah satuan pendidikan berasal dari daerah khusus ya. Jadi nanti teman-teman semua yang mengajar di satuan pendidik di daerah-daerah khusus yang mungkin daerah yang aksesnya kurang baik, atau mungkin akses jalan ataupun apa kurang baik, kurang memadai, itu mungkin akan didahulukan teman-teman semua ya, karena ini berkaitan dengan kesejahteraan guru yang bersangkutan ya. Yang keempat adalah perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, teman-teman semua, poin keempat ini memang tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh dulu nanti adalah ini teman-teman semua. Sekalipun teman-teman semua yang mungkin perolehan seleksinya nilainya paling tinggi untuk kemarin pretest, tapi kalau masa kerjanya kalah teman-teman semua yang masa kerja lebih lama ya, maka nanti akan diprioritaskan dulu yang masa kerjanya paling lama ya. Jadi untuk poin A, B, C ini sangat berpengaruh bagi teman-teman yang akan terpanggil dalam PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 ya. Ini yang poin D adalah poin terakhir, di mana perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi itu yang akan diutamakan ya. Tapi yang terutama dan paling utama adalah poin A, B, C dulu ya. Masa kerja, yang kedua adalah usia paling tinggi, kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Nah, bagi calon mahasiswa yang telah lulus seleksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditetapkan sebagai mahasiswa PPG sesuai dengan penetapan jumlah mahasiswa yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7. Nah, ini teman-teman semua, jadi ini adalah jawaban atas apa yang mungkin menjadi keraguan kita, kenapa saya nilainya tinggi kok ternyata nggak dipanggil dalam PPG dalam jabatan tahun ini. Yang pertama adalah mungkin teman-teman semua tidak masuk dalam kriteria yang poin A, masa kerjanya mungkin tidak termasuk dalam masa kerja yang kategori paling lama di situ ya. Kemudian teman-teman usianya juga mungkin usianya belum mencapai batasan yang usia tinggi ya, tertinggi ya dalam semua kategori teman-teman semua yang tentunya akan dipilih menjadi mahasiswa PPG tahun ini. Kemudian teman-teman juga mungkin bukan berasal dari bukan berasal dari satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, teman-teman semua ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.